Ahmad Khazinuddin mengutuk keras sikap Anies Baswedan karena masih mengharapkan didukung oleh PDIP di Pilkada DKI Jakarta setelah gagal di Pilpres 2024. Dia mengatakan apakah mungkin, apakah iya PA 212 masih akan mendukung Anies Baswedan sementara dia sudah bergabung dengan partai yang dulu mendukung Ahok, dengan partai yang jelas-jelas sering bertentangan, bertolak belakang dengan dengan agama Islam, dengan umat Islam dan lain sebagainya. Maka kalau saya curiga Anies itu mulai ingin melepaskan dari ikatan kuat mereka. Saya curiga ke sana, curiga. Mudah-mudahan salah. Bolehkah kita husnuzon kepada Anies bahwa Anies mau ingin melepaskan dari bayang-bayang kelompok Islam kanan, sehingga mulai merapat kepada partai-partai yang jelas lalu dipremingkan jahat oleh mereka. Itu bolehkah kita husnuzon kepada Anies Baswedan dalam urusan politik? Mungkin Anies itu sudah jengah sekali. Kemarin Pilpres 2024 kalah gara-gara didukung mereka. Lalu kemudian dia berkaca kepada masa lalu ketika Prabowo didukung oleh mereka 2014 dan 2019 kalah pula. Jangan-jangan kekalahan itu efek dari dikait-kaitkan terus dengan mereka. Lalu kemudian mulai melepaskan sedikit demi sedikit keterikatan dia dengan kelompok Islam kanan ini. Tahu sama-sama FPI, orang-orang HTI itu pendukung kuat Anies Baswedan. Jangan dipungkiri itu. Orang sudah tahu. Bahkan simbol politik orang FPI itu ya Anies, simbol politik orang HTI itu ya Anies. Nah, mungkin Anies itu sudah berpikir bahwa ketika saya terus dianggap simbol politik mereka, maka di dalam momentum politik nasional, pertengkaran Pilpres khususnya, maka saya akan terus kalah. Maka akan melepaskan sedikit demi sedikit bayangan orang bahwa saya mewakili mereka, simbol politik mereka adalah saya. Boleh gak seperti itu? Atau tidak mungkin? Karena kalau tidak ada mereka, tidak ada kelompok Islam kanan ini, maka Anies itu nggak ada pendukungnya. Berapa dari kalangan intelektual yang benar-benar sepakat terhadap ide-ide, pikiran-pikiran, sikap Anies Baswedan? Berapa persen kalau tidak didukung oleh kelompok mereka tuh? Saya yakin sedikit kok. Tapi ya bisa, kita akan lihat hari-hari ke depan sikap Anies akan seperti apa, sikap partai politik pendukung Anies mana saja dan siapa saja. Ya, apakah PDIP benar-benar akan mencalonkan Anies? Berarti kan kita tinggal cek aja, ini PDIP-nya yang munafik atau Aniesnya yang benar-benar sudah berubah, itu. Atau justru Aniesnya juga yang munafik, atau semuanya munafik? Coba kita cek dulu sama-sama nih. Mendukung Anies karena Anies dianggap telah membelot karena mau dicalonkan oleh partai yang dulu pro pada Ahok gitu. Nah, ini yang saya melihat bahwa kalau kita berjuang value-nya itu adalah kepada value sosok, bukan pada nilai-nilai perjuangan, maka kita bisa jadi diombang-ambingkan. Misalnya Ahok dulu ya pro PDIP, menjadi kader, dia mau diusung PDIP. Nah, ini sayang. Hari ini kalau nantinya Anies ya dalam pertimbangan pragmatis ya dia mau diusung PDIP, nah ini saya yang bingung adalah bagaimana sikap politik dari umat Islam, khususnya mereka yang ada di kelompok 212, apakah tetap akan mengusung Anies atau mendukung Anies, atau konsisten menolak partai yang dulu mendukung Ahok sebagai penista agama, dan konsisten tidak lagi mendukung Anies karena Anies dianggap telah membelot karena mau dicalonkan oleh
partai yang dulu pro pada Ahok gitu. Nah ini yang saya melihat bahwa kalau kita berjuang value-nya itu adalah kepada value sosok, bukan pada nilai-nilai perjuangan, maka kita bisa jadi diombang-ambingkan. Misalnya Ahok dulu ya pro PDIP menjadi kader, dulu pro Gerindra ya menjadi kader Gerindra, akhirnya dia membelot keluar dari Gerindra, sekarang dia masuk PDIP. Termasuk kalau mendukung Anies ya nantinya ke PDIP dan seterusnya begitu, bingung juga begitu. Karena itu kita sebagai umat Islam yang harus menetapkan value sendiri gitu loh ya. Jadi kita yang harus menentukan bahwa pembelaan kita kepada sosok itu bukan karena orang, tapi karena value, nilai, yakni nilai Islam. Sepanjang dia berada dalam perjuangan Islam, sepanjang dia membela umat Islam, sepanjang dia tidak berkoalisi dengan partai-partai yang selama ini ya berkhianat terhadap umat Islam, ya kita dukung. Tapi kalau dia sudah geser, nggak ada kewajiban kita untuk konsisten mendukung sosok yang sudah keluar dari value Islam tadi gitu loh. Nah makanya kalau umat Islam tuh sibuk dengan proses pilkada, copras capres, pemilu, hari ini dengan pilkada, maka umat Islam itu akan terombang-ambingkan. Karena apa? Etalase kekuasaan dalam pilpres maupun pilkada itu tidak didesain berdasarkan kepentingan umat Islam, tapi etalase dalam proses politik di dalam sistem demokrasi, baik dalam pemilu, pilkada, itu yang menyiapkan ada oligarki. Jadi sebenarnya umat Islam itu tidak diberi kebebasan untuk memilih siapa pemimpinnya, tapi dipaksa memilih pemimpin yang sudah disiapkan oleh oligarki dan partai politik melalui mekanisme politik yang mereka sudah kendalikan gitu loh. Misalnya dalam Pilpres kemarin, kan kita tidak bisa memilih calon presiden selain yang sudah diverifikasi oleh KPU. KPU ya bisa memverifikasi yang sudah diusung oleh parpol. Jadi hakikatnya kan kemarin kita memilih capres yang sudah disediakan oleh parpol dan oligarki. Misalnya kemarin kalau kita menginginkan memilih Habib Rizik, memilih Ustadz Adi Hidayat, memilih Ustadz Abdul Somad sebagai calon presiden, itu kan nggak bisa, terhalang oleh oligarki. Karena orang-orang seperti ini tidak lolos verifikasi menurut value yang ditetapkan oleh oligarki, value yang ditetapkan oleh partai politik. Maka kalau kita mengikuti proses demokrasi, ya sama saja kita menyerahkan kepentingan umat Islam atau menyerahkan leher umat Islam itu untuk dikendalikan oleh oligarki dan parpol. Dan ini sakit sekali gitu. Kenapa sakitnya? Jadi umat Islam seolah-olah hanya menjadi pendorong mobil mogok, hanya dilibatkan dalam konteks pemilu, hanya untuk melegitimasi proses politik itu. Umat Islam tidak didengar aspirasinya siapa pemimpin yang akan diusung, tapi umat Islam hanya dipaksa untuk memilih calon-calon pemimpin yang sudah disediakan oligarki, yang sudah distempel oleh parpol, yang kemudian ditetapkan oleh KPU, termasuk kalau dalam pilkada KPUD ya, misalkan di pilkada DKI Jakarta. Oke. Yang saya sebel dari kelompok mereka itu selalu mengatasnamakan seolah mewakili umat Islam. Itu aja. Coba kalimat-kalimatnya perhatikan. Apa yang dia sampaikan? Tidak ada satupun yang mewakili umat Islam. Tidak ada yang memperjuangkan keperluan umat Islam. Islam terus. Seolah sekali lagi yang perwakilan umat Islam itu hanya mereka. Harusnya jujur terhadap fakta. Kalimat yang Anda sampaikan itu disandarkan pada fakta. Kalau Anda ngomong tidak ada yang memperjuangkan HTI, tidak ada yang memperjuangkan FPI, tidak ada perwakilan dari FPI, tidak ada perwakilan dari HTI, ya, silakan. Tapi kalau tidak ada yang mewakili umat Islam, tidak ada yang memperjuangkan umat Islam, simbol-simbol yang disebutkannya Kang Rizik, Was, Adi Hidayat, tokoh-tokoh mana itu? Apakah tokoh-tokoh seluruh umat Islam? Enggak. Apakah simbol politik umat Islam ini? Enggak. Atau kalaupun tidak seluruh, apakah orang-orang ini yang disebutkan oleh Khosinuddin simbol politik umat mayoritas Islam? Enggak juga. Jadi jangan membuat kalimat-kalimat yang itu bernada membodohi, bernada membohongi.
masyarakat. Coba kita sebut, kita urai satu-satu. Kang Rizik, apakah dia simbol politik umat Islam? Bukan pula. Ya, simbol politik FPI iya. Lalu kita lacak berapa persen anggota FPI? Apakah mayoritas umat Islam? Jangan di dunia, di Indonesia aja. Enggak juga, minoritas kok, bahkan sudah dibubarkan organisasinya. Sangat minoritas kok. Siapa lagi? UAS. Simbol politik siapa UAS? Apakah seluruh umat Islam yang ada di Indonesia simbol politiknya UAS? Enggak juga. FPI iya, HTI iya mungkin. Lacak kita berapa persen anggota mereka, minoritas pula di Republik ini. Terus satu lagi. UAH, Adi Hidayat, simbol politik umat Islam? Bukan pula, bukan mayoritas. Simbol politik Muhammadiyah mungkin iya. Kalau dianggap simbol politik tokoh agama Muhammadiyah kan dia. Cek anggota Muhammadiyah. Berapa banyak di Republik ini? Bukan mayoritas pula. Jadi yang disebutkan oleh Khozinuddin, yang dianggap simbol umat Islam itu semuanya bullshit. Itu bukan simbol politik umat Islam. Simbol politik FPI yang ternyata minoritas, simbol politik HTI yang ternyata minoritas, simbol politik Muhammadiyah yang ternyata bukan minoritas. Tapi tidak semuanya. Masih kalau dihitung keanggotaan masih banyak NU. Jadi ente jangan membodohi dan membohongi umat dengan mengklaim bahwa simbol-simbol ini, orang-orang ini seolah mewakili simbol umat Islam keseluruhan. Enggak. Janganlah seperti itu. Harus jujur terhadap fakta. Tidak ada yang mewakili perjuangan HTI itu. Jujur tuh. Tidak ada yang mewakili perjuangan FPI. Oh, jujur tuh. Kita akan kritik, silakan aja. Orang mungkin akan membaca dan orang akan kagum, oh bener ente berani sekali berbicara hak, berbicara kejujuran, kebenaran. Itu bagus tuh. Ente jangan memancing kita untuk kemudian komentar. Enggak ada simbol umat Islam. Umat Islam hanya menjadi mana sih? Umat FPI mungkin, umat HTI mungkin. Yang Anda omongkan, yang Anda maksud itu. Wes. Jangan ngaco lah, jangan ngarang, jangan nipu terus umat dengan kalimat-kalimat nggak jelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.